Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Raja Setriadi dengan NPM 10120631 kelas H1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sikap tercela untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester atau EAS. Sikap tercela merupakan suatu sikap serta perbuatan yang dilakukan jauh dari apa yang dilarang agama. Karena pada dasarnya agama mengajarkan kita untuk selalu bersikap baik, terutama menjaga perilaku serta perbuatan yang akan kita lakukan. Dengan berlandaskan agama, maka sifat tercela ini sebenarnya bisa dicegah karena ancaman serta sanksi yang akan didapatkan dalam waktu cepat maupun di kehidupan selanjutnya. Akhlak tercela ini merupakan cerminan bahwa seseorang tersebut mempunyai perilaku yang kurang baik. Hal tersebut bisa saja disebabkan karena kita mulai jauh pada aturan-aturan agama. Sikap tercela. Secara bahasa, sikap tercela adalah sikap atau perbuatan yang tidak baik. Sedangkan menurut istilah, perilaku ialah sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menimbulkan kerugian bagi dirinya dan orang banyak. Secara umum, sikap tercela berarti sikap seseorang yang tidak senang apabila melihat orang lain mendapatkan keberuntungan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sikap tercela ini timbul karena adanya permasalahan atau permusuhan dari suatu individu ke individu lainnya. Quran Surat An-Nisa ayat 148 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana lahu sami'an alim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Kalau dikatakan Allah tidak suka, niscaya Allah membencinya. Maka amatlah membenci, menyiar-nyiarkan atau menjelas-jelaskan perkataan yang buruk, yang kotor, yang cabul, dan yang carut-marut. Yang disukai Allah hanyalah kata-kata yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan, yang tidak merusak akhlak. Adapun macam-macam sikap tercela. 1. Dendam. Dendam juga menjadi perbuatan tercela. Rasa dendam membuat hati seorang dipenuhi rasa kemarahan. Dia ingin membalas perlakuan orang lain atas perbuatan yang tidak menyenangkan yang dialaminya. Cara untuk mengatasi dendam adalah dengan cara memaafkan orang yang menyebabkan sakit hati. Teladan utama dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi memaafkan orang-orang menyakiti beliau dalam perang Uhud, walaupun para sahabat memintanya untuk mendoakan agar malaikat celaka. 2. Fitnah. Fitnah merupakan perilaku untuk menjelekkan orang lain agar namanya tercoreng. Perbuatan tercela ini kadang dilakukan secara tersembunyi dan tak jarang disampaikan secara terbuka. Dampak fitnah lebih besar dari pembunuhan. Fitnah mampu goreskan luka hati sepanjang hidup bagi orang yang difitnah, dan pelaku fitnah umumnya pengecut dan memiliki hasad tinggi pada orang lain. Perbuatan ini dapat dicegah dengan menyadari bahwa Allah memberi semua nikmat secara adil. Hati perlu ditata agar tidak mudah muncul kebencian yang dapat memicu perilaku fitnah. 3. Hasad. Hasad secara bahasa artinya iri hati. Menurut istilah, yaitu perasaan tidak senang ketika orang lain memperoleh nikmat. Orang yang memiliki perasaan hasad, kebaikannya tidak akan diterima seperti api membakar kayu bakar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jagalah dirimu dari hasad. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Cara untuk mengatasi hasad yaitu dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan. Selain itu, seseorang juga mesti menyadari jika hasad merupakan perbuatan tercela yang bisa menghanguskan kebaikan. 4. Ghibah.
Gibah secara bahasa artinya menjunjing, sedangkan menurut istilah yaitu membicarakan kejelekan, kekurangan, dan aib orang lain yang tidak disukainya. Orang yang gemar melakukan sikap tercela ini sama seperti memakan daging saudaranya sendiri. Cara menghindari gibah adalah segera mendustakan bisikan setan saat hati ada dorongan membicarakan aib orang lain. Dengan begitu gibah dapat dihindari. Gibah jika diperturutkan dapat menimbulkan fitnah untuk orang lain. 5. Namimah. Namimah menurut bahasa adalah adu domba, sedangkan menurut istilah yaitu melakukan perbuatan yang dapat mengadu domba dua orang atau sekelompok sehingga terjadi permusuhan dan saling membenci. Adu domba merupakan sikap tercela dan hukumnya haram sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu diikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina yang banyak mencela, yang kian memberi menghambur fitnah. Quran surat Al-Qalam ayat 10 dan 11. Sikap tercela ini harus dihindari karena akan menjadi penghalang bagi untuk masuknya surga. Pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim no 303. Cara menghindari namimah yaitu menahan diri untuk tidak menyebarkan setiap kabar yang diterima. Selain itu perlu pula untuk menjauhkan diri dari mengikuti perkataan orang yang suka bersumpah, mencela, mengumbar fitnah, menghalangi orang lain berbuat lain, dan yang melampaui batas lainnya. Upaya untuk menghindari sikap tercela. Pertama, melakukan sesuatu hanya karena Allah. Kesalahan dasar yang biasa dilakukan seseorang adalah melakukan sesuatu hanya karena dunia saja, hingga lupa dengan Allah yang telah menciptakan kita. Melakukan sesuatu karena Allah akan menghindarkan kita dari perbuatan tercela karena kita akan selalu ada pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, meneladani sikap Rasulullah. Seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah memiliki sikap uswatun hasanah, sehingga patut untuk menjadi panutan kita sebagai umat Islam. Dengan meneladani sikap Rasulullah, kita akan bisa menjadi orang yang baik. Kita bisa mengetahui sikap-sikap Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan beberapa ayat dalam Al-Quran. Dengan pemaparan di atas, beberapa sikap tercela yang sering terjadi dan tidak kita sadari sehingga perlu kita hindari adalah seperti israf, tabzir, dan bakhil. Untuk itu, sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam telah mengajarkan bagaimana kita bersikap kepada seseorang, yaitu antara lain melakukan sesuatu karena Allah, meneladani sikap Rasulullah, memilih pergaulan yang baik, dan selalu berpikir positif dan menguatkan iman dengan ibadah. Sekian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.